semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Ani bisa menyapa kalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semuanya? Sudah bantu ayah bunda tadi? Sudah maemnya pakai sayur? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya di rumah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebaikan, dan juga salam untuk ayah bunda ya yang sudah mendampingi kalian selama di rumah. Oh iya, teman-teman gimana? Selama hampir 3 pekan ya di rumah, kira-kira sudah kangen pengen ke sekolah nggak? Sama Bu Guru semuanya sebenarnya sudah kangen, sudah kepengen ketemu teman-teman di sekolah. Tapi karena situasi dan kondisi kita tidak bisa berjumpa langsung di sekolah. Tapi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Baik teman-teman sekalian yang Bu Ani sayangi, hari ini Bu Ani ingin membacakan sebuah buku untuk kalian. Buku cerita tentang kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Siap untuk mendengarkan ceritanya Bu Ani? Baik teman-teman. Nah, ini dia bukunya, sudah ada di tangannya. Sang pemegang amanah Nabi Zulkifli alaihi salam. Teman-teman, pada zaman dahulu di suatu negeri bernama negeri Rom, lahirlah seorang anak yang sangat jujur dan sangat dipercaya. Ia bernama Basyaro. Ia adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub. Ibunya bernama Bunda Rahmah. Sejak kecil, Basyara tidak pernah berbohong. Ia selalu berkata jujur dan menepati janjinya. Karena sifatnya yang mampu memegang amanah itu, ia dijuluki dengan nama Zulkifli. Nah, yang berarti Zulkifli itu berarti orang yang sanggup atau orang yang amanah. Teman-teman, Nabi Zulkifli dikenal sebagai orang yang sangat penyabar. Ia tidak pernah mengeluh jika ia mendapatkan masalah dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Sayangnya, ada saja orang-orang yang tidak menyukai Nabi Zulkifli. Mereka adalah orang-orang yang terhasut oleh iblis atau syaitan. Syaitan menghembuskan ke hati mereka rasa iri dan benci kepada Zulkifli. Mereka iri melihat Nabi Zulkifli alaihissalam disukai dan dipercaya oleh banyak orang. Nah, ini syaitan yang senantiasa menghasut orang-orang untuk membenci Zulkifli. Tetapi Nabi Zulkifli orangnya sangat sabar dan tabah. Ketika banyak orang membencinya, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Dia sujud memohon pertolongan Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang membencinya. Cobaan tidak pernah menggoyahkan iman Nabi Zulkifli alaihissalam. Justru dengan cobaan itu dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berdoa dan bersujud kepada Allah. Nabi Zulkifli akhirnya tumbuh menjadi pemuda yang sangat gagah, dan dia tetap sebagai pemuda yang sabar, yang rajin melaksanakan sholat dan puasa. Setiap selesai sholat, ia tidak pernah lupa untuk berdoa. Ia selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga banyak orang yang kagum kepada Nabi Zulkifli alaihissalam atas keteguhan imannya. Jadi, kalau ada orang yang menghasut dia tidak akan mudah terpengaruh. Kalau ada orang yang mengajak ia berbuat tidak baik, dia juga tidak akan
terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang tidak baik itu. Nah, tentu saja iblis laknatullah tidak suka melihat manusia yang taat beribadah. Iblis selalu mencoba mengganggu Zulkifli saat ia sholat maupun sedang berpuasa. Nah, akan tetapi karena keteguhan iman Nabi Zulkifli alaihissalam, godaan iblis itu enggak mempan. Ia tidak terpengaruh sama sekali oleh godaan iblis yang senantiasa mengajaknya untuk berbuat tidak baik. Jadi kalau dia sedang puasa atau sedang sholat, iblis itu datang supaya menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam untuk agar ia tidak mau sholat, agar ia membatalkan puasanya. Namun Nabi Zulkifli alaihissalam imannya sangat kuat sekali, sehingga ia mampu mengalahkan godaan syaitan yang terkutuk. Nah, pada saat itu ada seorang raja di negerinya Zulkifli alaihissalam, seorang raja yang memimpin negeri Rom itu. Jadi negeri Rom itu adalah tempat di mana Nabi Zulkifli alaihissalam tinggal. Raja tersebut adalah seorang pemimpin yang baik hati. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Semua tenaga, pikiran, dan juga hartanya ia berikan untuk negeri yang dia pimpin dan ia cintai. Sayangnya, sang raja itu sudah sangat tua. Beliau sudah begitu lama memimpin negeri itu. Dan dia berpikir sudah saatnya untuk mencari pengganti dirinya. Namun, karena sang raja tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki putra, beliau harus mencari pengganti dari orang lain atau dari rakyatnya. Berhari-hari sang raja memikirkan masalah itu, sampai beliau meminta bantuan kepada penasihat-penasihatnya. Wahai para penasihatku, aku sudah sangat tua dan sudah saatnya negeri ini harus dipimpin oleh orang muda yang taat kepada Allah, yang memikirkan rakyatnya dan yang amanah. Penasehat raja pun berkumpul dan dia juga berpikir bagaimana caranya untuk mencari pengganti dari raja yang sudah tua. Sang raja berkata, "Wahai penasehat-penasehatku, aku ingin kalian mencari pengganti atau mencari orang yang menggantikan diriku. Coba kalian pergi ke daerah ini, berkeliling ke daerah kita. Aku ingin ada orang yang kelak mampu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari dengan tekunnya." Penasehat-penasehatnya sedang berpikir, kalau begitu sang raja sebaiknya mengadakan sayembara ya raja. Kita akan mengadakan sayembara. Kita akan mencari seorang pemuda yang ia mampu berpuasa di siang hari dan beribadah dengan khusyuknya di malam hari. Maka raja memerintahkan penasehatnya untuk menyebarkan berita sayembara itu ke seluruh negeri. Prajurit mengumumkan kepada rakyatnya, "Wahai rakyat negeri Rom, sang raja memberikan sebuah sayembara. Dengarkan, aku akan membacakan sayembara dari sang raja." Rakyat pada berkumpul dan mendengarkan pengumuman atau sayembara yang dibacakan oleh prajurit dari kerajaan. Sayembara ini adalah mencari pemimpin. Baginda Raja mencari pengganti beliau. Beliau menginginkan adanya raja dari negeri Rom ini yang bisa amanah, adil,
menyayangi rakyatnya, dan ia sanggup beribadah, yaitu berpuasa di setiap siang hari dan berdoa atau ibadah di malam hari dengan sangat khusyuknya. Rakyat pada terdiam. Kira-kira ada nggak ya yang sanggup seperti yang disyaratkan oleh Baginda Raja? Maka raja pun akhirnya datang ke rakyatnya. Dia menyampaikan bahwasanya dia akan turun dari tahta kerajaan. Dia ingin ada yang menggantikannya sebagai raja karena dia merasa sudah tua, sudah lama memimpin negeri Rom itu juga. Nah, pada saat sang raja mengumumkan, rakyatnya terdiam semuanya. Kemudian raja kembali mengumumkan lagi, "Wahai seluruh rakyat yang kucintai, aku akan memilih salah satu dari kalian yang terbaik untuk menjadi penggantiku. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah dia harus berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Raja mengulangi sayembaranya. Namun demikian, di antara para rakyatnya itu semuanya terdiam. Mereka berpikir, mampukah ia menggantikan sang raja? Seluruh rakyat masih terdiam. Namun di tengah kerumunan rakyat itu tiba-tiba hadir seorang pria. Nah, dia adalah Nabi Zulkifli alaihi salam. Ia berkata, "Wahai Baginda Raja, saya sanggup menjalankan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Mereka yang hadir merasa terkejut. "Hah, siapakah itu?" Ternyata itu adalah Zulkifli alaihi salam, seorang pemuda yang sangat muda, namun ia sangat baik hati, jujur, orangnya tenang dan taat beribadah. Raja pun menatap Zulkifli alaihissalam dengan pandangan ragu. "Hai anak muda, jangan main-main. Sayembara ini untuk kepentingan rakyat dan negeri ini," kata sang raja. Dan dengan tenang Nabi Zulkifli alaihissalam melangkah ke hadapan sang raja. "Baginda Raja, ucapan saya tidak main-main. Saya akan berusaha menjalankan persyaratan yang Baginda berikan." Demikian Zulkifli menjawab tantangan dari sang raja. "Baiklah, aku akan menobatkan kau menjadi raja sebagai penggantiku. Aku yakin kau akan memenuhi janjimu dan menjadi pemimpin yang baik untuk rakyatku." Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam pun diangkat menjadi raja. Seluruh rakyat pun ikut senang karena mereka tahu Nabi Zulkifli alaihissalam selalu amanah, menepati janji, berbudi luhur, baik hati dan juga tidak sombong. Dia bisa memimpin negeri dengan baik dan ia menjadi pemimpin yang bijak. Seiring berjalannya waktu, sang raja merasakan badannya tidak nyaman lagi. Beliau merasa ajalnya sudah semakin dekat. Dan karena dia sudah mengamanahkan negeri ini kepada Nabi Zulkifli alaihissalam, beliau merasa tenang. Akhirnya sang raja wafat. Wafatnya sang raja memberikan duka yang amat mendalam bagi rakyatnya. Begitu juga dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam sungguhnya sangat bersedih atas wafatnya sang raja. Namun dia ingat pesan sang raja bahwa dia akan menjadi penerus menggantikan sang raja untuk memimpin rakyat negeri Rom.
Nah, teman-teman, suatu saat Zulkifli didatangi oleh iblis atau syaitan yang akan mengganggunya. Tapi teman-teman, sang iblis itu dia wajahnya mengubah bentuknya menjadi seseorang yang sangat tua. Nah, ini sebenarnya adalah syaitan yang datang kepada Zulkifli. Nah, jadi syaitan itu bisa merubah bentuknya. Nah, ia menyerupai seseorang orang yang tua. Nah, orang yang tua ini datang kepada Zulkifli. Dia menyamar menjadi lelaki tua. Laki-laki itu bilang, sebenarnya kedatangannya itu adalah ingin membuat Nabi Zulkifli marah. Tapi karena Nabi Zulkifli alaihissalam orang yang tenang, dia senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua ini. Wahai Zulkifli, aku akan menyampaikan kepadamu bahwasanya aku selalu diganggu oleh seseorang dan aku ingin engkau membalas orang itu yang telah mengganggu aku. Teman-teman, Zulkifli senantiasa sabar ketika menghadapi setiap permasalahan. Dia tidak pernah gegabah meskipun ada seorang yang tua renta menyampaikan bahwa ia diganggu oleh seseorang. Kemudian Nabi Zulkifli menyuruh orang yang tua renta ini, dia menyampaikan, wahai kakek, aku akan membantu kamu menyelesaikan masalahmu. Tapi syaratnya, coba engkau panggil orang yang kamu katakan sudah mengganggu kamu, dan datanglah kalian berdua kemari sehingga aku tahu permasalahannya. Keesokan harinya, si kakek itu datang sendiri. Dia tidak bersama dengan orang yang katanya sudah membuat hidupnya tidak nyaman, sudah mengganggu dan nakalin dia gitu ya. Sudah berbuat tidak baik sama orang tua ini. Dia datang lagi. Wahai Zulkifli, sang raja, tolonglah aku sudah diganggu oleh orang yang telah berbuat jahat kepadaku. Lagi-lagi Nabi Zulkifli senantiasa sabar mendengarkan. Dia tidak mudah terpengaruh. Dia mencoba menyelesaikan permasalahan rakyatnya dengan kepala dingin. Nabi Zulkifli pun berkata demikian. Wahai kakek, silahkan kalian datang kemari. Siapa yang telah membuat kamu merasa tidak nyaman? Orang yang telah mengganggu kamu? Datanglah kalian berdua agar masalahnya biar cepat selesai dan aku tahu apa sesungguhnya permasalahan di antara kalian. Sang kakek pun akhirnya geram dan marah karena Nabi Zulkifli ternyata ketika diganggu itu tetap bersabar. Kakek tua itu akhirnya merubah wujud aslinya. Aku sesungguhnya adalah syaitan. Aku sesungguhnya ingin menggoda kamu, wahai Zulkifli. Aku ingin kamu tidak bisa bersikap tidak sabar. Aku ingin kamu menjadi pemarah, tapi ternyata aku tidak berhasil. Sang iblis sangat marah ketika Nabi Zulkifli tidak berhasil dia goda, tidak berhasil diganggunya. Justru Zulkifli mengusir iblis itu. Pergilah dari sini wahai iblis laknatullah. Aku tidak takut kepadamu. Aku tidak takut kepada siapapun. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sang iblis pun lari terbirit-birit. Demikian tadi teman-teman cerita dari Bu Aning tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, hikmah dari cerita tadi, kita sebagai orang muslim seharusnya menteladani, mencontoh para anbiya atau para nabi-nabi atau para utusan-utusan Allah. Nah, apa yang bisa kita contoh dari Nabi Zulkifli alaihissalam tadi? Ya betul, dia adalah seorang yang tenang, seorang yang sabar, rajin beribadah.
Sehingga ketika dia menjadi orang yang sabar, yang tenang, selalu memohon pertolongan kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, dia tidak suka berbohong, dia tidak penakut, maka syaitan pun juga tidak akan berani mengganggunya. Nah, teman-teman semuanya, kita nggak boleh gampang marah ya teman-teman. Nggak boleh marah sama kakak, nggak boleh marah sama adik, apalagi marah sama mama sama papa. Boleh nggak marah sama mama sama papa, bentak mama sama papa? Nggak boleh. Allah tidak menyukai anak-anak yang suka marah. Allah tidak menyukai orang-orang yang pemarah. Allah menyukai orang yang sabar, orang yang tenang, ya, tidak gampang marah, dan tidak berkata yang kasar kepada orang lain. Jadi kalau berkata-kata, apalagi kepada orang tua, kepada mama, kepada papa, kepada ayah atau bunda, maka kita menggunakan bahasa yang sopan, gak bentak-bentak ya, karena Allah tidak menyukai orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, teman-teman semuanya, Bu Aning yakin, Bu Aning tahu teman-teman semuanya sayang sama ayah bunda. Jadi kalau minta tolong atau minta sesuatu kepada ayah bunda, pasti teman-teman bisa menyampaikannya dengan baik-baik ya, tidak marah-marah. Misalkan mau minta dibelikan sesuatu ya, kue atau apa, nggak harus pakai marah-marah ya, bisa bicara baik-baik dan dengan tenang, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam tadi. Dia seorang yang sabar dan tenang sehingga syaitan tidak mudah mendekatinya. Tapi kalau kita gampang marah, maka sesungguhnya yang membuat lebih marah itu adalah syaitan yang sudah mempengaruhi hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi orang yang suka pemarah. Nah, teman-teman tentunya nggak inginkan ditemani oleh syaitan, yang mudah diganggu oleh syaitan untuk bisa jadi orang yang gampang marah. Nah, untuk itu kita berlatih untuk sabar dan selalu memohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah, sehingga syaitan tidak akan mau mendekati anak-anak yang senantiasa baik, berbuat baik dan taat kepada Allah. Jangan lupa ngajinya dan sholatnya tetap dijaga. Sekian dulu dari Bu Ani. Salam untuk ayah bunda, salam untuk mama papa, salam juga untuk adik kakak. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Sampai jumpa lagi dengan Bu Ani di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.